Soalnya dia lagi masih megangi jendelamu kan. Nyentelan di spionku ini kok gak bahaya ta. Ya, balik lagi ya dengan Blinkar Studio. Hari ini kita akan adakan podcast kecil-kecilan bersama Black Ghost. Black Ghost ini siapa sih? Boleh diperkenalkan namanya? Jadi nama saya Christian. Saya owner dari Black Ghost Party 56 yaitu Pajero Sport 2014 dengan modifan yang ya, begitulah. Ya, jadi ini Black Ghost. Black Ghost ini juga ada Black Ghost Media, jadi dia ngerjain banyak ya. Ini podcast pertama kita. Nah, kita undang narasumber pertama kita ini Christian. Kita ini pertama kali kenal, ya apa ya? Kamu ingat gak kurang lebih? Aku lagi main-main di bengkel Koko itu. Aku belum punya mobil itu. Aku saya kerja di cafe jadi waitress dulu itu. Bukannya kamu pertama kali ke Blink ini lah nggak salah sama Brian kan ya? Si apa? Alcantara IDN. Itu pas aku punya mobil kok. Sebelum aku punya mobil aku naik Revo dulu. Lo berarti itu kamu ke Billiton atau yang udah ke transfer ke Glen? Oh, Billiton. Aku sih belum kenal Mbak Koko segitu kenale. Cuman halo-halo tok. Nah, ini kemarin-kemarin ini kalau nggak salah kan ada kejadian viral. Aku nggak tahu exact story ya. Ya garis besarnya aku udah tahu. Yeah. Jadi ada customerku tiba-tiba kalau nggak salah nggak tahu ini exactnya benar atau enggak. Jadi kita perlu klarifikasi dari kamu. Gimana? Nah, malam-malam tuh ada sing WA di WA aku. Bro, customermu sing Black Ghost Pajero. Iki nabrak moro-moro tulisannya beruak ini. Bentar ya. Biar sesuai yang customerku ceritain. Aku pertama agak kaget. Ini bener apa enggak atau cuman ya BE kamu bikin konten ya toh. Tapi kalian harus tahu ya guys, iki orang rada gundeng, menurutku rada sakit. Apa tak bilang kayak gitu. Jadi one day kita tuh pernah ada acara kontes di Citraland, namanya kalau nggak salah LACC. Terus aku minta, Yan, kamu kan bikin video api. Coba dong kamu rolling shoot, kita nanti dari Ngagel, kita ke Citraland. Nanti kamu tak hati, kita sampai di Citraland, sampai mana, kamu potong dari depan atau gimana. Orang ini, bawa seri 5, F10, bukan dia nyetir, dia di Bekasi. Ya toh? Tapi ini tidak untuk dicontoh ya, tidak untuk ditiru. Ini nggak di Jalan Raya ya, event untuk Citraland Raya. Dia di Bekasi. Nah, Bekasi ini seri 5 itu kan sedan. Jadi saya ngantuk-ngantuk, bisa nabrak-nabrak gitu loh guys. Bukan kayak Captiva lama yang kacanya bisa dibuka atau Ford Escape yang bisa dibuka kacanya terpisah. Orang ini ngerokok, set, ya toh, bawa DJI Pocket lah nggak salah. Set di bawah gini, sambil ngoker, sambil sini sambil teleponan, gas, maju, mundur. Ini orang kira udah sakit. Jadi, FYI, jadi kalian sing lihat TikToknya dia lagi ada masalah, mobilnya ditabrak, tapi nyantai sambil nge-live terus sampai baterai entek, sampai kuota entek. Memang basically orang kira udah sakit, jadi kalian harus tahu. Bro, iki montore customermu ditubruk belakang barusan. Moro nongol di live TikTok. Bruak, Black Ghost, sumpah, RSC live cok sekarang. RSC pecah jari nih, acur. Ini jam 23.59. Berarti jam 12 malam ya. Nah, boleh nggak ceritain kurang lebih kronologi? Itu apakah itu konten? Maksudnya kamu bikin gimmick atau itu memang serius mobilmu ditabrak? Boleh. Jadi ceritanya itu gini. Aku itu keluar sama cewek, ya kan? Dari TikTok aku kenal dari live. Nah, terus aku keluar, aku ajak makan di PTC dulu awalnya, buat ganjel. Oke, berarti ini masih sore ya? Masih mungkin sore, malam gitu ya? Masih jam 6, jam 7 lah. Oke. Udah itu selesai, habis itu kita bareng-bareng tuh ke Tretes, aku sama dia. Itu bahan kamu siangnya kan habis dari tempatku tuh ya? Kamu ngirim sama Cornell, ngirim mobilmu sama towing kan? Iya, ngirim Silver Ghost. Oke. Udah selesai. Ya kan, makan OTW Tretes, tapi nggak jadi ke Tretes. Awal itu mau ke Tretes. Sama Niko. Sempat ngabarin Niko kan mau ke Tretes ya? Iya, Krokus ya. Iya, Krokus. Terus akhirnya nggak jadi kan ke Tretes. Akhirnya aku ke Taman Dayu. Kenapa sih aku mamam ke Taman Dayu? Kok apa sih di Taman Dayu? Jam 12 malam ya? Jam 12 malam. Gak ada apa-apa, aku tahu. Tapi ada City Lights. Aku ini pengen mode-mode romantis gitu loh. Pengen mode-mode romantis ya toh. Oke. Tapi pas aku sebelum naik iku kayak tikungan iku
Berarti ini udah masuk ke propertinya masuk. Citra Land yang Udah. di Taman Dayu itu ya? Bener. Oke. Nah, aku ini kan sakno toh deh pakai baju utang ambek kayak crop gitu toh. Nah kan dingin toh Taman Dayu lek malam toh. Nah, aku bawa hoodie, jaga-jaga tak pakai no. Ini lo pakai hoodie dingin tik kamu masuk angin tak bilang gitu toh. Oke. Terus ya, Dengan gombalannya. Oke. Ya wis aku ngeliai ae deh make lho ngeliai kayak tak yai. Tahu dari belakang wush langsung diting ini aku langsung wush ting. Jadi itu posisinya sedan Accord warna hitam itu tadi. Iya, sedan Accord warna hitam. Aku mandek di pinggir jalan tahu diting ini. Lah, aku kan friendly orangnya ya guys ya. Ya toh. Kalian masa nggak tahu, viewers dari manapun nyapa aku, tahu-tahu diem di depanku atau ngapain itu mesti tak sapa. Orang kalah pula aku loh mesti tak sapa. Se-friendly aku. Jadi tak pikir awalnya konco loh. Turun langsung lari ke sebelah. Tapi lah itu bener koncomu ada ngerti itu brengsek sih lah kayak gitu. Ya, aku gak kepikiran sih, aku kan gak kepikiran soalnya ya wes lah. Terus kita tahu di T turun ke arah wedok. Lah aku pikir lah pokok ke arah wedok gak ke arahku. Aku sih processing di otakku gitu. Terus mari gitu gak lama turun ke arah cewek. Tahu-tahu teriak-teriak gitu. Aku gak denger teriak apa. Pokoknya dia teriak-teriak. Terus mari gitu dia langsung megang ceweknya langsung dipegang. Weh, ayo turun kon. Lah malam-malam jam 12 gelap Taman Dayu itu kan sepi toh, Bu. Siang aja sepi loh. Apa maneh malam. Ambek ono lampu ngono. Kita sebagai laki kalau jalan sama anaknya orang, kan pasti ada lah kak ngurus kon ngaku pacar tak ngaku apa tak. Kan kita bawa anak orang. Tanggung jawab PDE loh berarti kita. Betul. Secara nggak langsung kan misalnya dia ada apa-apa kita sih bakal jadi masalah. Padahal ini kamu nggak kenal ya? Iya, nggak kenal. Ini COD di Kodam ini ceritanya. Iya, Oke. Udah selesai iki. Selesai digeret ngene. Nah, aku gak tahu mau ngapain. Dia kayak waduh iki teriak-teriak, tolong. Kamu masih panik kan? Kamu masih panik. Akhirnya aku gak tahu mau ngapain. Aku awalnya mau turun, mau tak antemi, tapi aku mikir, wah, gak iso ya, tak antemi wedoke sakno. Akhirnya ya wis aku masuk no air, langsung tak gas mundur. Banter toh. Banter. Terus mari ngono tak air sampai ono paling 5 meteran lebih ngono ku. Tak kuweret orangnya ke belakang. Ini posisi kamu lagi di tengah-tengah Taman Dayu yang ada bunder lingkaran itu. Enggak, aku jauh. Jadi ini mobilku, ini mobil dia main mundur sampai sekitar segini lah. Terus orangnya melayang toh, terbang, melayang. Wow, melayang. Dia lagi masih megangi jendelamu kan. Nyentelan deh spionku ini kok gak bahaya ta. Ini kok cendelan kok. Soalnya wes aku masuk dia, banter aku naik. Terus mana pas aku nyetir banter naik, aku mikir apa ya sih harus tak lakukan yo. Masa aku cari tempat lagi terus tak antemi, kan gak masuk akal. Gak masuk akal gitu nih logisku, harus tak antemi itu gak masuk akal. Ya, oke. Jadi akhirnya aku nyari tempat yang dimana ada security. Akhirnya kalau kalian tahu sebelum ke atas banget tuh yang ada portal gate itu ya? Iya, ada portal gate sebelum masuk ke sana tuh. Durenmas, Segunungan itu ya? Sebelum itu jauh banget. Itu ada portal kalau kalian tahu. Terus sebelah kirinya ada kayak kolam ikan atau apa gitu gede gitu kan. Ya, terus saya di portal. Setelahnya saya di portal, saya bel-bel. Tin. Tolong, ini ada orang gila ngikutin saya gitu. Satpamnya itu wis buka portal, ambil diliatin wek satpamnya ini. Satpamnya ini ngeliati tok kayak gak tahu mau ngapain gitu loh. Terus akhirnya dari belakang tahu-tahu wah, ceduar. Wow, fenderku, bumperku, velg, ersasku. Ini jadi posisi kamu nggak expect kalau orang ini bakalan ngetibun mobilmu ya? Iya, aku gak expect sama sekali. Jadi pikirku itu kayak malah paling dia kayak berhenti di depanku. Soalnya dia banter banget dari belakang gua. Ambek ngedim ngono kok gak bahaya ta. Tapi termasuk kondel ya orangnya. Mobilmu kan Pajero, mesti mobilnya lebih gede lah ya daripada sedan Accord CR2 facelift kalau nggak salah warna hitam. Benar. Nah itu pas kamu ditabrak, jadi mobilmu langsung jatuh kan, pincang loh. Pincang tapi nggak goyang, nggak sampai kayak kret gitu, nggak, cuman kayak gitu loh. Tapi karena mobilku modifan mungkin ya, jadinya kekuatannya berkurang. Pastilah, velg kan udah upgrade juga, ring 20, sudah pakai Airsus. Intinya bukan, ya semua mobil pada dasarnya bukan peruntukan untuk bom kar. Kecuali mobil kalian Hummer H2 atau H1, oke lah buat tabrak-tabrakan. Ini kan kita ngomong mobil urban, mobil kota lah ibaratnya gitu. Benar. Loh, tapi si Accord tuh habis nabrak kamu,
mobilmu kan patah, Kak. Lihat Iya. di footage beberapa di TikTok, ada yang orang-orang customer kirimin ke aku. Heeh. Lah mobil dia ini apa ya nggak rusak? Maksudnya dia nabrak itu kan menurutku, perkiraanku sebagai bukan pakar otomotif ya, lebih ke arah aku owner workshop, harusnya armmu doang. Mungkin armmu tuh lepas atau patah dari bushingnya, tapi sasismu nggak mungkin kena. Kalau menurutku loh ya. Enggak. Nah, dia nabrak itu bumpernya emang bumper grill headlamp nggak berodol sendiri-sendiri gitu. Jadi gini, yang rusak dari mobilnya dia itu adalah fender sebelah kanan dan pintu. Jadi kalau dibuka pintu depan bagian kanan tuh bunyinya rek. Karena bergesekan Iya. dengan panel fender ini Benar. tadi. Benar. Velgnya bagian kanan juga berat. Oke. Ya udah itu aja yang sekilas saya lihat karena saya concern ke ceweknya. Dan kenapa sih? Kalian semua pasti penasaran kan? Apa kok gak mbok antemi sih kok? Kalian semua pasti penasaran. Ya, apalagi banyak yang komen-komennya iya kan? di Apalagi teman-temanku sing suwe. tulung ngono kok ojo. Oh, Iya. gitu aku lihat beberapa di Iya. komen-komennya kan. Apalagi teman-temanku sing lama sing ngerti aku iso berantem maksudku. Hmm. Nanya, apa kamu antemi sih kan? Tumben kon, apa kamu antemi? Jadi gini guys, terkadang itu menyelesaikan masalah itu Nggak harus dengan semua- otak. Iya benar. Terkadang pakai logik itu paling benar. Ya kan basically Indonesia ini negara hukum ya teman-teman. Nah. Kalau memang ada kejadian seperti itu selagi bukan situasi mendesak ya, bukan bener-bener antara hidup dan mati, ya pakai logika itu adalah cara yang paling wise, cara yang Nah. paling dewasa lah. Benar. Seperti itu. Aku juga Heeh. bela diri, jadi aku ya kurang lebih ngerti. Tapi namanya kita ini bukan Ipman, bukan 1 lawan 10. Maksudnya mungkin aku ngerti di sana pikiranmu adalah, ya orang ini bukan begal. Iya. Malam-malam, ya tapi mungkin secara kita ngomong beberapa pengamat pasti, loh ya masuk yang begal nih akord, kok cek mewahe, ya ini kan refleks, kalian nggak expect, kalian nggak ada skrip, kalian nggak ada skenario, moro-moro dite ya, pokoknya pasti kaget lah, itu refleks sangat humanis menurutku. Iya. Nah setelah kamu habis ditabrak, mobilmu jatuh kan, mobilmu pasti nggak bisa jalan, ya Benar. mungkin bisa tapi nyeret-nyeret, kamu Benar. keluar dong berarti dari mobil, Keluar. nah itu ceweknya nggak dikeluarno juga itu dari Jadi mobil. gini awalnya ceritanya. Setelah saya di T, wah dari belakang kan, wah jedar, wah tobrokan toh, wis tau Chaos. mari toh, tobrokan toh. Heeh. Tobrokan jeder, tak kunci pintunya, tak tutupi kabeh jendelae, wis mari toh. Nah, dek iki wis turun dari mobil aku tuh ngene. Turun kon. Ngono kok lho gak bae ya ta. Dek iki dek cewek ngene. Turun kon abe mencucu ngene. Turun kon lho. Ya tau terus mari kon aku kan bingung iki kate lapo iki mosok aku ndek kene lungguh tok gak lapo-lapo. Akhirnya tak buka kacaku tak buka. Hoki kok kaca bisa dibuka aku. Oke, dulu. Padahal itu rundown channelnya lagi seret kan ya kalau nggak salah. Kacaku rusak tuh awalnya. Heeh. Ya tak buka, itu wis buka, turun. Ih, tak mentok no. Biasanya aku buka kaca itu gak seneng aku mentok-mentok. Kok dinyangkut aku. Ya kan gak sana ya. Iki ngawur saya tak mentok sampai bawah terus langsung naik gini, turun lewat kaca gini. Wis berasa kayak numpak naskar aku. Aku baru ngomong itu. Iya, Berasa kayak naskar. Berasa kayak numpak naskar aku. Terus wis tak turun terus main ke depan mobil. Dia langsung kan iki mobil awalnya mobilku mobil dia itu gini sih awalnya. Dia belum parkir jauh ini awalnya. Terus dia dari cewek di sini jalan ngelangkai mobilku. Terus aku yo ngene. Jadi ngene. Terus aku ngene. Iki kon mari bro mobilku anco full karbon wis tak omongin ngono wis. Anco full karbon co tak ngono no. Yang berarti yang dipanikan pertama kali adalah modifannya ya. Oke. Ya wis tak bilang tau lho. Gak salah ta kon iki no, Bro. Saya, ya iku wedokku iku wedokku lah nang ngomong ngono wis tak omong ngene. Wis, sampean sabar sih. Wah ngene no. Sabar aku. Aku sempat lihat footage yang sempat mbok rangkul, mbok Yo elus. tak rangkul. Wis sabar ae. Tak kira itu tindakan provokatif supaya kamu di open duluan terus kamu mau bales. Itu yang ada di pikiranku loh ya. Atau itu juga salah satu yang benar? Iya. Oke, ya ternyata memang benar ya tindakan provokatif. Tapi ternyata orangnya nggak kepancing. Ya, jadi ini karena dia tidak kepancing, jadi ini aku beneran nyabari ae. Oke. Iya, karena awalnya aku niatku kayak tak pikir dia dengan kayak gini dia bakal mukul aku. Jadi kalau misalnya aku kena pukul terus tak pukul balik, aku nggak salah. Karena sistem pembelaan diri. Benar, karena sistem pembelaan diri. Tapi ternyata dia gak mukul aku. Jadinya ya wis, tak sabari aja biar dia cool down. Wis sabar gitu toh. Dia aku mau balik lagi. Tapi kok lihat dari jalannya aku kayak sik mangkel akhirnya tak rangkul, tak tarik lagi. Lebih jauh lagi ke ujung sana. Tak tarik ke ujung terus tak... Kok dekat sama pos satpam ini berarti? Enggak, ke sana, ke arah jauh. Oh, tanah lapang ini. Iya, menjauh dari mobilku. Tak bilang,
sampean iki opo sih bro, ini. Terus dia bilang, gak ngono bro, iki bojoku bro. Sampean iki sopo? Bojo ini bojo pacar atau bojo istri? Pacar guys, pacar, sorry. Okay. Aku kebiasaan. Bojo iku lek ngomong Cina ngomong Surabaya, Cina ngomong pacar, Cuk. Oke, pacar. Iki pacare. Dia ngomong ini, iki pacarku, Mas. Sampean iki sopo? Mulai panas maneh to. Mulai panas. Akhirnya aku bilang, wes sabar. Akhirnya tak bawa lagi dekat mobilku. Pikirku dia bakal panas toh, bakal ngepuk toh. Jadi tak giring maneh depan dashcam mobilku. Tangekno, sabar. Iya, aku lihat itu kan dari dashcamnya mobilmu kamu kan di depan sana kan. Iya, tak teken ku. Sabar. Tak teken iku bukan sing kayak mek elus gini, enggak. Tak tuweken iki, sabar. Aku iki hoping dia iki ngamuk. Okay. Tapi gak ngamuk. Jadi nek gagal. Jadi aku kayak, oh ya wis gak ngamuk berarti wong iki ngena. Ya wis, sabar. Terus ngomong di depanku ngene. Aku yo melok ngene. Mambo iku alkohol iku buanter. Tapi itu setelah kita track down plat nomornya, itu kan mobil PT, bukan mobil pribadi kan? Benar. Perusahaan di bidang besi lah. Di bidang besi, terus dengar-dengar juga itu bukan orang Surabaya kan? Iya. Kalau nggak salah orang Jogja. Benar. Berarti dia itu di Surabaya itu ngapain? Kok bisa tiba-tiba dari Jogja ke Tamandayu gara-gara lihat live-mu kan nggak mungkin. Itu kan perjalanan yang panjang ya, 2 jaman. Dia itu ngapain? Dia lagi liburan kah atau dia memang nggak tahu, lagi dinas? Mungkin lagi ngapain gitu, kayak gue lagi main ngapain. Dia iki ngaku-ngakune katane cewek iki simpenane. Berarti kan artinya dia sudah bojo gak seharusnya. Oke. Tapi ini kita nggak boleh tampilin mukanya ya, karena nanti kita yang repot, kita bisa kena UU ITE ini. Setelah itu kamu bawa dia ke pos satpam. Nah, jadi setelah aku giring lagi ke dashcam dekat depan mobilku, aku pikir dia sudah tenang kan. Aku pikir, aku pegang terus tuh, aku giring terus. Terus gak lama cewek iki gobloknya keluar dari mobil. Oke. Terus mana bawa HP. Iki loh, mamaku mau ngomong ngono. Lah aku kan yo wis tak kunci angel-angel, kono wis tak amanno. Kok ya mbok buka, Cuk. Itu sing akhirnya keluar lagi drama HP disita sama sendal disita ya. Iya, wis to. Terus main ngono, aku iki kayak dari situ aku berasa kayak, oh ya wis lah, berarti wedoke encen wani. Jadi kayak aku gak perlu ikut campur kayak wedoke kayak iso handle dhewe. Tapi saya wedoke gak iso handle dhewe, pasti wedoke mandek deh. Mobil gak lapo-lapo wis meneng. Bener kan? Akhirnya ya wis. Turun dari mobil. Ini loh mama aku mau ngomong. Dikasih HP ini. Mereka berdua ini bener-bener jauh dari aku. Jauh terus di arah sana. Ngomong dewe. Iya ngomong dewe. Terus akhirnya aku ini gak tahu mau ngapain toh. Kayak bingung tuh. Ya wes. Pokoknya megang handphone sambil nge-live. Iya, sambil pegang buat handphone aja pokoknya ambil sambil bukti sekalian. Iya. Wah kayak sih nonton. Mau tak mati. Sungkan aku. Sungkan atau eman ya karena udah di atas. 6.000 kan ya viewsnya? 600k aku. 600k? 600k. Oh bukan 6.000 tapi 600.000 berarti. 600.000. Oh ya pantas saya viral. Jadi makanya kita harus bahas supaya dia nggak capek buat klarifikasi satu persatu. Nanti tinggal orang tanya share aja. Bayang naik DM ku, WA ku, TikTok ku sampai saake ku gak tak balesi kabeh. Sorry loh. Malam-malam pun aku juga di WA banyak customer ya. Itu aku udah mau tidur, udah sama anakku juga sama istriku. Jam 12-an banyak sing WA, tapi karena ya ini customer kita juga ya kita coba lah bantu handle. Nah, aku tuh telepon ke adikmu. Nel, iki kok kamu montore detail lho mbek wong. Loh, iya ta? Tapi kok bukan orang yang pertama iki wah guys yang telepon aku. Loh iki kok kamu enggak mbok sampari ta? Lek gak salah iki sih harusnya nang Tamandayu. Loh, aku kira ke rumah sakit kok. So, aku diam, aku bingung mau lapo. Ya wis lah lek kono di rumah sakit, ya kan kate lapo masuk ono iso keluar. Tapi kalau nggak salah adikmu akhirnya datang kan ya sama papamu ke sana ya? Iya. Nah, jadi dia ini nggak minta pertolongan sama papanya sama adiknya. Yang telepon adiknya tuh aku, karena aku merasa ya di Tamandayu kan kalian tahu sendiri pasti sepi jam 12 malam, guys. Ono sapa, ono satpam tok paling. Ya, kan kita kontak, siapa tahu, kita nggak tahu tujuannya yang punya akord ini awalnya apa. Jadi ya, kita coba, kita bantu support, kita follow up seperti bagaimana. Akhirnya adiknya datang, bapaknya juga. Loh, tapi akhirnya kalau nggak salah kamu juga mengikutkan pihak berwajib kan? Bener. Itu gimana itu prosesnya sampai Jadi, kamu? Ceritanya gini guys. Kan udah toh, cewek ini ngado tuh. Ngado itu artinya menjauh. Cewek sama cowok ini menjauh, ya. Menjauh, lalu aku gak tau mau ngapain, lanjut lagi kan, aku gak tau mau ngapain, aku ke pos satpam, ngomong-ngomong sama satpamnya,
Ditanya, "Apa iki kok?" Tak critakno. "Oh iki mang aku dite." Kayak mang wis pokoke critane, males aku cerita maneh. Pokoke intine kayak ngono, iya. Terus mari ngono gak suwe nak kok maneh Mas. Jadi apa iki? Iki bojone sampean apa kudu? Tak omong, "Ya iki sik temen, Pak. Aku awal iki baru pertama kali ketemu." Terus masih ngomong ini, baru pertama kali ketemu wis kayak ngene yo." Tapi itu punya KTP toh? Wis, Umur legal ya? legal. Disclaimer dulu ini buat Legal. viewers-viewers kita. Legal. Oke. Legal wis toh. Mari gitu wis. Terus mari gitu ada satpam nanya sama aku. "Ko, ya apa iki? Gelem polisi ta?" Aku ngomong, "Ya gak apa-apa sih, sekarep lah. Ya telepon lah, gak apa-apa, Pak." Awalnya telepon polisi di bawah sana aku. Ya ada kan dari perempatan turun tol Ya. itu kan ada pos polisi Bener. kecil. Terus gak lama datang Grand Max, tulisannya polisi. Oke. Ternyata polisi sing iki gak bisa handle. Akhirnya dipanggil polisi Prigen. Polsek. Polsek. Oke. Nah, jadi akhirnya ke pihak yang wadahnya lebih besar ya. Nah, respon time-nya Polsek ini kurang cepat gitu loh. Jadinya agak lama gitu datangnya. Ya. Tapi tetap dihubungkan dengan pihak berwajib. Nah, ketika pihak berwajib datang, kalau nggak salah itu kan live-mu masih on cam. Ya, kan? live-ku masih on cam. Begitu polisi datang, bener-bener sing polisi banget datang. Dia iki langsung lari masuk mobil, langsung puter balik. Kenapa? Aku tahu akhirnya Akord itu juga lari karena Akordnya knalpotan, jadi suaranya lumayan kenceng juga ya katanya yang nge-live dan ngikut sama live-mu ini tadi. Standar kok. Oh standar? Standar. Berarti dibocek. Berarti gaspol sampai high ref pokoknya ya? Iya, nah sebelumnya dia kabur, dia ngomong ini, "Bro, aku anak mobil, aku ya tahu kok mobilmu larang. Gue tak ganti, piro sih?" Tak omong, 100 juta. Awalnya, soalnya aku gak ngeceki toh kerusakannya apa aja. Ternyata kerusakannya estimasinya sampai 300 up. Gitu guys. Ya, patah. Kita kan juga lihat di Polsek mobilmu akhirnya kan diderek sama Iya, diderek dan pas sudah sampai gerbangnya Polsek itu kan susah kan naiknya. Jadi aku mau nggak mau tuh tak gas sampai mobil itu burn out toh nggak? Ya soalnya kan armnya patah sebelah kiri. Iya, jadi mobilnya ngesot-ngesot kan? Iya, mobilnya ngesot. Itu kamu pulang jam berapa itu? Aku pulang jam 8 pagi kok. Loh, tapi kamu akhirnya sudah melayangkan, kan gini, kamu nggak kenal. Ya cewek ini kamu baru kenal, cowoknya jelas kamu pasti nggak kenal. Iya. Domisili orang Jogja, ya kan? Mobil platnya B kalau nggak salah. Nah, tapi kan kamu pasti dapat alamatnya si cowok ini dari cewek ini tadi kan? Benar. Karena katanya udah stay 1 minggu lah dan lain sebagainya. Benar. Kamu sudah melayangkan surat panggilan melalui pihak berwajib? Sudah. Hari ini adalah surat panggilan ke-1. Tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? Ini tanggal 14. Tanggal 14. Bulan Juli. Tanggal 14 bulan Juli 2026. Hari ini adalah ajuan pemanggilan ke-1. Kalau 3 kali tidak direspon berarti akan dijemput paksa oleh pihak berwajib ya? Benar. Kalau nggak salah kan rules-nya seperti itu. Ini aku awam ini, jadi aku kurang lebih tahu aja. ChatGPT Friends biasa. Nah, yang kamu tawarkan itu apa? Kamu ingin menuntut secara material, ganti rugi, dan permintaan maaf, dan lain sebagainya, atau kamu nggak berharap diganti, yang penting orangnya masuk? Gini, sebelumnya, sorry buat semuanya yang berharap orangnya masuk, tapi kalau saya personal, saya mau mobil saya diganti, melebihi dari standarnya saya. Dan kenapa saya mau itu? Bukan dia masuk, biar dia jadi pelajaran, tidak mengulangi itu lagi. Percuma dia masuk, di dalam ya enak-enak aja. Nggak sedrama itu di penjara. Nggak segitu Makanya itu, saya mau dia ganti mobil saya. Kalau misalnya dia nggak ganti mobil saya, ya baru masuk. Wis, udah kemo wis, iku piro pasal iku. Jadi kalau perdata nggak masuk, pidana oke. Ya. Jadi itu ya cerita klarifikasi tentang Black Ghost ini. Jadi bukan dia tuh bikin gimmick, dia tuh beneran di T. Mobilmu masih jadi bar bukan sampai sekarang. Tak kira mobilnya udah selesai. Ternyata dia datang ke sini hari ini nggak naik Black Ghost itu yang lagi viral. Karena mobilnya di Polsek atau Polres ya? Polsek kayaknya. Polsek ya? Polsek Prigen berarti. Ya, bukan sih kayak Polda gitu gede. Kalau Polda enggak lah. Kalau Polda kan gede banget memang. Dia kecil. Jadi kita berharap semoga ini bisa jadi pelajaran ya buat kalian teman-teman. Kalau kalian jemput cewek,
Jemput apa, Pak? Cewek diketahui dulu background-nya, itu yang pertama. Terus nomor 2, kalau kalian emosi, ojo langsung ngetim mobil orang. Kalian nggak tahu spek mobilnya apa. Kalian nggak tahu biaya ganti ruginya itu berapa. Lek moro-moro benjut, ya lek semua orang sama, mintanya ganti rugi. Lek aku ngomong, kalian ketepan dapat orang sih nggak tepat, nggak butuh duit. Gak apa-apa mobilku bradel, tak dadani dewe. Yang penting awakmu melebu. Ya modar. Jadi kalian itu pakai logiknya kalian. Nanti mungkin coba kita bikin part 2 gimana ceritanya sama si cewek itu. Tapi ya mungkin nanti kita tanya dulu sama si Christian ini. Boleh, aman aja. Ditunggu part 2. Oke, stay tune. Stay tune.